Kematian Brigadir Joshua yang disebut-sebut karena baku tembak dengan Barada E di rumah Irjen Pol Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli silam membuat pihak keluarga tak terima lantaran merasa banyak kejanggalan. Pihak keluarga melalui kuasa hukumnya kemudian melaporkan ke Mabes Polri atas dugaan pembunuhan berencana. Dengan membawa sejumlah bukti, keluarga juga meminta diadakan otopsi ulang. Namun keinginan keluarga untuk melakukan otopsi ulang nampaknya menunggu hasil dari gelar perkara yang dilakukan polisi hari ini. Pasalnya, polisi juga akan menyampaikan hasil otopsi yang telah dilakukan. Mengapa pihak keluarga merasa perlu melakukan otopsi ulang? Bagaimana prosedur yang akan ditempuh serta apa pengaruh hasil otopsi ulang nanti terhadap proses penyelidikan kasus ini? Hari ini polisi melakukan gelar perkara dan menyampaikan hasil otopsi yang telah dilakukan. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, mungkin memang sebagai bentuk penghormatan terhadap pihak keluarga yang kehilangan, sampai saat ini memang secara informasinya bahwa pihak keluarga masih menunggu dibukanya hasil otopsi dari Brigadir Joshua. Untuk itulah malam hari ini saya akan menunggu pihak dari Kompolnas yang sudah datang jauh-jauh ke kediaman almarhum di wilayah Jambi pemirsa, bahkan juga akan mempersiapkan rencananya malam hari ini akan ada gelar perkara. Nanti saya akan berbincang dengan pengacara bahkan juga dengan pihak Kompolnas. Tapi untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat karena pihak keluarga mempertanyakan luka fisik di tubuh Brigadir Joshua, untuk itu akan saya tanyakan kepada narasumber saya lewat sambungan Zoom, Dr. Yudi yang merupakan ahli forensik. Selamat malam Dr. Yudi. Selamat malam. Ya, ditahan dulu Dr. Yudi. Sebelumnya pemirsa saya akan hadirkan informasi untuk Anda. Ini bisa menambah informasi ketika kita melihat mengenai simpang siur penyebab kematian Brigadir Joshua. Nah, kalau dari timeline ini memang luka pada jasad Brigadir Joshua versi Kapolres Jakarta Selatan. Yakni ada 5 peluru ditembakkan, 1 proyektil di dada, dan 4 peluru masuk ke lengan menembus bagian tubuh lainnya. Jadi versi Kapolres ada 5 peluru ditembakkan. Baik, ada juga luka di kelingking dan tembus ke bagian tubuh yang lain pemirsa. Jadi ada 3 titik ya proyektil tersebut bersarang. Sementara itu kita akan lihat spesifikasi senjata. Senjata yang dimiliki oleh Brigadir Joshua dan Barada E. Untuk Barada E jenis Glock 17 yang merupakan buatan Austria dengan 17 peluru. Sementara senjata Brigadir Joshua buatan Kroasia dengan 16 peluru. Nah, Glock 17 ini safe actionnya 114 mm. Sementara milik Brigadir Joshua ini ada trigger safety pemirsa. Baik, mungkin saya sebelum kita membahas mengenai luka tubuh fisik versi dari keluarga, saya akan bahas dari versi dari Kapolres Jakarta Selatan. Itu yang akan saya tanyakan kepada Dr. Yudi. Dr. Yudi, kalaulah informasi dari pihak Kapolres kan ada 5 peluru. Wajar tidak kalau keluarga melihat jasad dari Brigadir Joshua ada banyak bekas luka? Kalaulah peluru yang ditembakkan ada 5, meskipun mungkin tembakannya sporadis, apakah akan membuat luka di sekujur tubuh? Ya, pertama mungkin saya menjawab dulu dari sudut pandang teori ya, Mbak Caca ya. Jadi kalau misalnya ada luka tembak gitu ya, nah tembakan ini sendiri masuk ke dalam tubuhnya itu posisinya seperti apa? Apakah tegak lurus ataukah posisi peluru itu menyamping atau bagaimana? Nah, sudah peluru ini masuk, ini kan peluru ini ada daya kinetiknya ya, ada kecepatannya gitu. Nah, pada saat peluru itu masuk menembus sesuatu organ gitu ya, suatu zat tertentu, bila dia menemukan suatu organ yang konsistensinya agak padat gitu ya, nah peluru ini bisa posisinya bisa berubah.
Jadi agak sulit memang kita menentukan bahwa arah tembak atau jalan saluran luka dari luka tembak ini itu seperti lurus begitu saja, itu enggak gitu ya. Karena dia bisa berubah posisinya, berubah lintasannya bila mana dia mengenai suatu organ tertentu. Jadi bila kita bicara mengenai luka tembak, ada 5 luka tembak yang ditembakkan, lukanya bisa saja berubah, tidak hanya 5 gitu ya. Karena tergantung dia menembus apa, dia mengenai apa, dan lintasannya berubah kemana gitu ya. Nah itu yang mungkin kita perlu penjelasan di situ dulu, kita perlu jawab di situ. Nah jadi kalau misalnya ada 5 luka tembak yang ditemukan, itu kita mesti menemukan luka tembak masuknya. Luka tembak masuknya ada 5, betul atau tidak gitu ya. Itu yang pertama. Lalu luka tembak keluarnya ada berapa? Nah itu yang kita harus lihat juga. Luka-luka yang lain itu kita harus kita analisa. Apakah itu akibat peluru yang masuk tersebut atau akibat hal yang lain? Mungkin seperti itu jawabannya, Mbak. Baik, Dok, mungkin secara teoritis dan akademis dari Anda, versi forensik, kalau ciri-ciri luka tembakan itu sebenarnya yang wajar atau yang awam ini apa saja sih yang bisa terlihat secara kasat mata di tubuh? Ya, secara kasat mata luka tembak ini tergantung tadi yang saya katakan ya, apakah anak peluru ini masuknya tegak lurus atau posisinya menyamping. Kalau tegak lurus itu luka yang terjadi adalah bentuknya lubang yang bagus gitu ya, bentuknya bulat gitu. Tapi bila mana masuknya menyamping, itu lukanya bisa berbentuk elips. Jadi bentuknya tidak bulat utuh gitu ya. Lalu di sekitarnya biasanya terdapat yang disebut dengan kelim lecet kalau di dalam istilah medis. Nah, luka tembak itu juga tergantung dari jaraknya, Mbak gitu. Apakah jaraknya jarak dekat, jarak jauh, jarak sangat dekat gitu ya. Itu ada beberapa karakteristik yang terjadi pada luka. Ada yang disebut kelim api, kelim lecet, kelim lemak, seperti itu. Itu tergantung dari seberapa dekat antara senapan atau senjatanya dengan tubuh yang terkena, seperti itu. Kalau kita bicara yang paling umum mungkin luka tembak jarak jauh gitu. Itu mungkin kita akan menemukan hanya luka berbentuk lubang sama kelimnya lecet. Ada di sekitar luka berbentuk lubang itu ada seperti luka lecet, kulit yang terbakar, seperti itu ya. Nah, jadi ini yang kita akan lihat pada beberapa luka tembak gitu ya. Nah, luka tembak yang lain kalau misalnya dia semakin dekat, tentu yang masuk atau yang mengenai ke organ tubuh itu semakin banyak. Jadi mesiu-mesiunya itu bisa sampai ke tubuh gitu. Nah, jadi ini tergantung jarak sih kalau kita bicara mengenai luka tembak. Tapi yang umum atau khas adalah lukanya berbentuk lubang atau ada lubang baik itu bulat maupun elips. Itu yang pertama, Mbak. Oke. Dokter, kalau secara sederhananya sebenarnya kalau untuk luka tembak memungkinkan atau bisa tidak terjadi ekses satu luka yang ditimbulkan adalah lebam, putus jari, sayatan? Ya, kalau untuk kasus ya, kita bicara mengenai kasus bahwa tadi saya katakan bahwa anak peluru ini ada gaya kinetiknya, ada pergerakannya seperti itu. Nah, sesuatu benda yang mana benda itu mungkin tumpul, tetapi bila mana ada gaya kinetik itu bisa saja menimbulkan perlukaan yang mirip seperti perlukaan karena kekerasan tajam, atau sebaliknya gitu, benda tajam tapi pada saat mengenai tubuh dengan cara tertentu itu bisa mengakibatkan lukanya seperti kekerasan tumpul. Misalnya nih, secara analogi gampang nih Mbak ya, saya pukul orang dengan gagang pisau. Pisaunya sendiri senjata tajam, tetapi saya pukulnya pakai gagangnya. Luka yang terjadi apa? Luka yang terjadi memar, luka yang terjadi lebam. Nah, jadi lebam ini belum tentu semuanya karena kekerasan tumpul. Bisa saja karena kekerasan tajam, tetapi cara melakukannya bisa saja berbeda. Begitu juga luka tembak. Luka tembak karena anak peluru tadi yang ada gaya kinetiknya, kalau dia anak pelurunya masih utuh, mungkin bisa saja pada saat mengenai tubuh dengan kecepatan tertentu, itu bisa menimbulkan luka tertentu seperti kayak luka gores, atau luka lecet, atau seperti mungkin disebut sebagai luka sayat, gitu ya, tergantung dari kasusnya. Nah, ini yang kita mesti cermati dari perlukaan yang terjadi. Seperti itu, Mbak Caca. Baik, dokter, ditahan dulu. Dokter, nanti saya akan tanya mengenai apakah akan banyak yang bisa diungkap dalam hasil otopsi, mengingat waktu kematian ini memang cukup panjang ya, 14 hari atau juga 2 minggu. Sambil saya menunggu informasi terkait konferensi pers gelar perkara, pemirsa, usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam.